Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Untuk cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri. Cerita yang berjudul Bersekutu dengan Setan. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Menjelang mentari menyingsing di ufuk timur, memancarkan aroma khas embun pagi dan basah dedaunan menari indah, diterpa hembusan pelan angin semilir. Membuka tirai satu persatu lalu membuka jendelanya. Menghirup dalam udara pagi di area pegunungan ini. Menikmati pagi kesekian kalinya dengan menyandang statusku sebagai seorang janda. Janda muda tepatnya. Hidup sendiri di rumah peninggalan mendiang Bang Miftah, yang lumayan membuatku sepi akan kesendirian. Tanah gundukan makamnya pun masih terlihat basah. Aku menjalani masa indah yang membuatku terpukul saat menyadari bahwa aku sudah tak lagi berteman di tempat tidur. Tak ada lagi canda tawa di setiap pagi saat ku buatkan ia kopi dengan sedikit gula, menghidangkan sarapan nasi goreng udang kesukaannya, memasak makan siang hingga setia menunggunya pulang bekerja. Bang Miftah, lelaki kesayanganku, penjaga dan segalanya di hidup ini, telah pergi selamanya tanpa pamit. Pagi itu, pukul 8, Bang Miftah memelukku mesra setelah tadi malam kami bergulat di ranjang dengan hangat. Mengecup keningku dan memberikan senyuman terbaiknya. "Tunggu aku kembali sayang," ucapnya. Ku balas dengan senyuman hangat. Setahun pernikahan, kami belum juga dikaruniai buah hati. Mungkin karena keadaan ekonomi kami yang belum terlalu mencukupi. Pekerjaan Bang Miftah yang hanya sebagai kuli bangunan tidaklah cukup untuk membuatkanku istana yang besar. Tanah petak warisan dari mertua kami gunakan untuk mendirikan rumah kayu sederhana. Hanya ada satu kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Tapi aku mensyukuri semua ini. Membeli sayur ke warung sebelah rumah, meraciknya hingga menghidangkannya adalah kegiatanku sehari-hari. Tak banyak uang mingguan yang diberikan Bang Miftah kepadaku. "Sudah isi belum, Mbak?" celetuk Marni, tetanggaku. "Belum, Mbak, masih disuruh sabar." Bagiku kehamilan bukanlah suatu kompetisi yang siapa cepat dia dapat. Kehamilan adalah urusan Tuhan. Hanya Dia yang tahu segalanya. "Masa sudah setahun menikah belum gol juga?" sambungnya lagi. Aku meneruskan memilah sayuran yang ingin ku masak. Aku hanya bisa tersenyum. Ingin rasanya tidak berbelanja di sini. Tapi hanya warung ini yang paling lengkap dan terdekat dengan rumahku. Maklum, motor kami hanya satu. Itu pun dipakai Bang Miftah bekerja. Harus bisa kuhadapi kicauan kecil dari para tetangga yang terus menanyakan kabar kehamilanku. Mereka bahkan menyarankan untuk makan ini itu agar rahimku subur. Padahal Bang Miftah pun tidak pernah mengungkit tentang kehamilan. Tetanggaku sepertinya tidak kehabisan akal untuk merayu agar memakai cara yang mereka sarankan. Tidak hanya denganku, Bang Miftah pun tak luput dari sasaran rayuan ibu-ibu agar mau mengonsumsi ini itu. Terlebih, kedua orang tua Bang Miftah sudah meninggal. Mungkin mereka berperan layaknya orang tua yang sedang memberitahu anak bayinya. Aku melanjutkan pekerjaan rumah, mencuci dan memotong sayuran. Berharap siang ini Bang Miftah pulang untuk makan siang. Brrrr. Ponselku bergetar. "Assalamualaikum."
Waalaikumsalam, Bang. Karena aku tahu yang menelpon adalah kontak dari Bang Miftah. Maaf, Mbak. Ini saya Tekno. Mas Miftahnya jatuh dari atap rumah, Mbak. Dek. Bagai tersambar petir rasanya. Apa? Sekarang di mana? Kataku panik. Sekarang kami mengantarnya ke rumah sakit, Mbak. Aku langsung menutup teleponnya, meninggalkan sayuran yang siap kumasak begitu saja. Aku menuju rumah Mbak Warni, tetangga sebelahku. Mbak, tolong. Rasa hatiku sudah tidak karuan. Ada apa, Mbak? Mbak Warni muncul dari dalam rumahnya. Antarkan aku ke rumah sakit. Siapa yang sakit? Katanya. Bang Miftah jatuh dari atap. Mbak Warni bergegas menurunkan motor dari atas teras rumahnya. Aku memakai helm dengan rasa yang berkecamuk. Cepet, Mbak. Aku menepuk pundaknya. Tak terasa air mataku berlinang sendirinya, mengkhawatirkan keadaan Bang Miftah. Setiba di rumah sakit, aku langsung menuju ruang IGD. Kulihat Mas Tekno dan beberapa rekan kerja Bang Miftah. Aku turun dari atas motor Mbak Warni. Mbak, kata Mas Tekno. Bang Miftah mana, Mas? Tanyaku sambil menangis. Sepurone, Mbak. Mas Miftah. Bang Miftah kenapa, Mas? Semakin hancur rasanya hati ini. Mas Miftah sudah meninggal, Mbak. Kata Mas Tekno pelan. Apa? Pandanganku mendadak gelap. Aku limbung lalu pingsan. Tak pernah kusadari Bang Miftah meninggalkanku begitu cepat. Dia mengalami trauma di bagian kepala, hingga mengeluarkan darah segar akibat jatuh dari atap rumah yang ia buat bersama rekan-rekannya. Aku masih ingat betul rasa bibir Bang Miftah saat mengecup untuk yang terakhir kalinya. Kubuka kain jarik penutup tubuh jenazah Bang Miftah, meratapi dan menangis di sampingnya. Bau kapur barus membuat aroma parfum yang biasa dia pakai menjadi hilang. Keluarga besar pun tak kalah dirundung duka. Setahun pernikahan adalah usia yang amat teramat singkat untuk menikmati indahnya bahtera rumah tangga. Sampai suatu ketika, menginjak usia ke-25 tahun, aku menjalani hari-hari sepi tanpa seorang suami. Di usia muda, aku sudah menyandang status janda. Belum terpikir untuk menikah lagi. Yang kurindukan saat ini hanyalah sosok Bang Miftah berada di sampingku. Entah mengapa, aku enggan mencuci gelas bekas kopi terakhir dari Bang Miftah pagi itu sebelum ia pergi untuk selamanya. Gelas berisikan ampas kopi itu kusimpan di dalam kotak kardus bening dan meletakkannya di atas lemari, di mana aku selalu melihatnya saat ingin mengambil bumbu masakan. Baju terakhirnya yang bersimbah darah pun kucuci bersih. Kemudian melipatnya dan meletakkannya di tumpukan baju milik Bang Miftah, menyemprotkan parfum kesukaannya. Sesekali aku mengusap tumpukan baju-baju Bang Miftah apabila sedang membuka lemari. Hingga hari ke-14 pasca tragedi itu, sarung bantal dan spray di kasur pun enggan ku ganti. Aku masih mengenang pergulatan memadu kasih untuk yang terakhir kalinya di ranjang ini. Setiap merebahkan diri ke kasur, aku melirik bantal milik Bang Miftah yang selalu kutata pada tempatnya dan tidak bergeser sedikit pun. Tetap di sebelah bantalku. Kini aku tidak bisa lagi merasakan dengus nafasnya dan suara dengkur kelelahan itu. Namun, aku merindukannya. Berulang kali kata sabar dan tabah terlontar dari sana keluarga dan tetangga. Apa boleh buat, mereka tidak sedang berada di posisiku. Sepi,
Tanpa siapapun, aku memutuskan untuk pulang ke rumah emak. Mengendarai motor peninggalan Bang Miftah, membawa baju seadanya. Aku tidak ingin terus-menerus dirundung duka mendalam jika tetap berada di rumah. Mencari angin segar dan pemandangan yang sedikit mengalihkanku tentang kematian Bang Miftah. Bayang-bayang kepala Bang Miftah yang berdarah karena terbentur bongkahan batu gunung yang digunakan untuk pondasi rumah. Bahu kanannya patah akibat jatuh dari ketinggian sekitar 3 meter dari atas atap. Teringat perkataan Mas Tekno, dari kepala Bang Miftah mengeluarkan darah terus-menerus hingga telinga dan hidungnya mengeluarkan cairan merah pekat itu. Kepalaku pusing seketika. Aku memberhentikan laju motor di pinggir jalan. Aku yang sedari tadi cukup lancar di perjalanan menuju rumah emak, membuatku berkendara sangat pelan karena belum terlalu mahir menyetir. Lagi-lagi, di tempat ini, di posisiku berdiri saat ini, aku dan Bang Miftah pernah berhenti sejenak untuk melepas penat dalam perjalanan ke rumah emak dulu. "Kamu capek, Lis?" katanya waktu itu. Aku seakan terbang ke masa lalu. Kembali butiran bening membasahi pipiku. Sambil berjongkok, aku mengusap bulir-bulir tetesan air mataku. "Secepat inikah kamu meninggalkanku, Bang?" Drrrt. Ponselku bergetar. "Assalamualaikum, Dek." Aku masih menahan suara agar tidak ketahuan kalau sedang menangis. "Mbak di mana?" kata Riani. Mbak di jalan, mau ke rumah emak." "Loh, Mbak nangis?" Riani terdengar panik. Enggak, Dek. Mbak sedikit flu." Kataku bohong. "Ya sudah, hati-hati, Mbak." Riani adikku yang paling bungsu. Kami 3 bersaudara. Aku anak kedua dan Riani paling kecil. Kakakku Barul sudah menikah dan kini merantau ke Lampung, menjadi supir truk pengangkut sayur-sayuran. Kuteguk air putih yang kubawa dari rumah tadi. Kunikmati segarnya hingga mencapai kerongkonganku yang mengering karena menangis. Menghela nafas panjang, memantapkan hati, lalu memakai helm dan meneruskan perjalanan lagi. "Hati-hati, Lis." Dek. Suara apa itu? Bang Miftah? Tidak mungkin. Aku sedang menyetir sendiri dan tidak ada Bang Miftah di sini. Tapi aku yakin itu suara Bang Miftah yang kudengar. Mungkin hanya halusinasiku karena terlalu meratapi kepergiannya. Dia memang tak pernah memanggilku dengan sebutan yang spesial. Selalu menggunakan namaku sejak kami bertemu dulu. Tapi dia suka sekali jika aku menyebutnya Bang. Entah mengapa, perjalanan kali ini terasa sangat lama dan jauh sekali. Padahal jarak ke rumah emak hanya sekitar 1 jam perjalanan. Tapi kali ini rasanya aku sudah menyetir lebih dari 1 jam. Aku berhenti lagi, mengingat-ingat jalan yang kulalui. Benar saja, tidak ada yang berbeda. Mungkin aku masih dibalut kesedihan jadi pikiranku kacau. Berhenti di sebuah warung kelontong. Aku membeli minuman segar di kulkas warung itu. Saat aku ingin menuju ke arah kulkas, tiba-tiba kulihat sekelebat bayangan mirip sekali dengan Bang Miftah sedang mendekatiku. Sontak aku langsung menoleh ke belakang. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya penjaga warung yang berjalan menuju ke dalam. Jantungku berdegup kencang. Kuberanikan mengambil botol minuman segar di dalam kulkas. "Berapa, Pak?" 5.500, Mbak, kata si bapak penjaga warung. "Ini, Pak."
Aku menyodorkan uang pecahan 2000-an 3 lembar. "Kok masnya tidak diambilkan minum, Mbak?" kata penjual itu lagi. "Hah? Mas?" Mataku terbelalak menatap pak penjual. "Iya, itu masnya yang di atas motor. Kok nggak turun?" Aku mengedarkan netra ke arah motorku. Tidak ada siapapun di situ. Darahku mendesir. "Ah, nggak ada siapa-siapa, Pak. Saya sendirian ini." Si Mbak nggak sadar kalau boncengin orang ya." Si bapak itu menyodorkan uang kembalian. "Bapak bisa saja." Aku mengambilnya lalu bergegas menuju motor. Meski agak merinding, di perjalanan pikiranku semakin kalut. Siapa yang sebenarnya dilihat oleh bapak penjual itu tadi? Apakah Bang Miftah? Tidak mungkin. Dia sudah tenang di sana. Akhirnya tiba juga di rumah emak. Ingin rasanya membagi keluh kesah dan kesepianku pada emak. Beliau adalah orang tuaku satu-satunya sekarang. Setelah kepergian bapak, emak di rumah bersama Riani saja. Dia masih kelas 3 SMP. "Assalamualaikum, Mak." Aku mengetuk pintu rumah emak. "Waalaikumsalam, Mbak. Masuk." Riani menghampiriku. Aku memeluknya. Riani tahu betul kondisiku sekarang, menumpahkan air mataku di pundaknya, membuatku terasa lega. Aku melepaskan tas yang kujinjing ke lantai. "Sabar, Mbak. Semuanya akan baik-baik saja." Riani mengelus pundakku yang masih memeluknya. Aku masih sesenggukan. "Mana emak?" tanyaku sembari menyeka air mata di pipi. "Ada, emak lagi di dapur goreng kerupuk." Rumah emak memang besar dan luas, sehingga jika ada tamu yang datang, tidak terdengar apabila emak sedang di dapur. Sehari-hari kegiatan emak adalah berjualan kerupuk udang, membeli bahan baku di pasar, kemudian menggorengnya dan menjualnya di warung-warung tetangga. "Mak," aku menghambur ke pelukan emak yang sedang duduk di depan tungku penggorengan. Emak menoleh, melepaskan peniris kerupuk. "Mak." Aku menangis di pangkuan emak. "Iya, Lis, sabar ya." Emak mengelus kepalaku. "Mak, Lis gak kuat, Mak." Ku telengkupkan wajah ke kaki emak. "Sabar, Lis. Kalau kamu ikhlas, insya Allah Miftah tenang di sana." Tok, tok, tok. "Mak, ada tamu." Aku bangkit. "Mana? Kok emak gak dengar apa-apa?" ucap emak. Ser. Tengkukku tiba-tiba dingin. Semilir angin yang entah dari mana meniup halus kulit leherku. Aku beranjak menuju pintu dan membukanya. Hening, tidak ada siapapun. Mungkin anak-anak iseng mengetuknya. "Nah, tadi dengar suara ketukan pintu enggak?" kataku pada Riana yang muncul dari dalam kamarnya. "Gak ada, Mbak." "Aku loh, dari tadi di dalam kamar, gak dengar apa-apa." Abaikan saja, meski terkadang bayangan Bang Miftah seakan mengikuti aku kemari. Biasanya saat tiba di rumah emak, dia selalu duduk di depan kayu rotan yang terletak di ruang tamu, sambil menyuruhku membuatkan kopi hitam kesukaannya. Aku memasuki kamar, menjebakkan tirai penutup pintu, melihat ke arah ranjang tua, yang dimana dulu kuhabiskan malam, tertidur di atas itu semasa bujangan. Selama menikah dengan Bang Miftah, terhitung 4 kali kami mengunjungi rumah emak, karena lebih memilih tinggal di rumah sendiri agar lebih mandiri. Dan yang kelima,
Aku datang seorang diri, dengan sejuta kesedihan. Kuusap bantal lusuh yang menumpuk di atas kasur, mengingat saat tidur di ranjang ini bersama Bang Miftah. Tuk, tuk, tuk. Ku dengar suara ketukan di dalam lemari kamar. Aku langsung menghampiri dan membuka pintu lemari. Kosong, tidak ada apa-apa. Semua baju-bajuku sudah dibawa ke rumah, termasuk perlengkapan yang lainnya. Jadi yang tertinggal di kamar ini hanya lemari kosong, cermin kecil beserta ranjang dan kasur. Kubuka tirai jendela, menghirup udara sore, melihat keluar jendela, hamparan rawa-rawa yang dipenuhi enceng gondok. Rumah emak memang terletak di kawasan rawa, sehingga tak jarang jika musim hujan tiba, selalu terkena banjir yang lumayan dalam. Kembali memoriku memutar kenangan tempo hari, di mana aku, Riana, dan Bang Miftah memancing di pinggiran rawa-rawa. Kami selalu menginap apabila berkunjung ke rumah emak, 2-3 hari lamanya. Di sela-sela kegiatan membantu emak membungkus dan menghantar kerupuk, Bang Miftah juga suka memancing. Dia adalah menantu kebanggaan emak. Brak! Cermin kecil yang kutempel di dinding kamar tiba-tiba jatuh. Aku tersentak kaget. Mungkinkah angin? Ah, mustahil. Aku menuju dapur untuk mengambil sapu dan lap untuk membersihkan serpihan cermin. Mau ngambil apa? Emak mengagetkanku. Tiba-tiba ia muncul dari belakangku. Wajahnya terlihat sedikit pucat. Emak, cermin di kamar jatuh. Lis mau ambil sapu. Di sana. Emak mendongakkan kepalanya ke arah sapu berada. Aku menuju kamar. Loh, ngapain bawa sapu, Lis? Rumahnya sudah bersih. Emak datang dari arah pintu depan. Loh, bukannya tadi emak yang ada di dapur? Loh, emak kok dari luar? Iya, emak habis mengantar kerupuk tadi sama Riana ke warung Mbak Yani. Terus, yang tadi di dapur siapa? Ah, Mbak ada-ada aja, ucap Riana sambil menaruh bakul untuk mengangkut kerupuk. Aku tidak habis pikir. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Ketukan pintu, emak di dapur, cermin yang tiba-tiba jatuh. Setelah membersihkan serpihan cermin, aku merebahkan tubuh di kasur. Mungkin aku kelelahan, jadi banyak kejadian aneh yang datang, memejamkan mata dan membuat santai persendianku. Lis, mancing yuk. Aku terhenyak dari tidurku. Aku duduk dan bangkit dari kasur. Bang Miftah. Iya, itu suara Bang Miftah. Mimpi atau nyata? Aku mengusap wajah dan mengatur nafas. Kembali kurebahkan tubuh di atas kasur, mencoba menenangkan diri dari segala bayang-bayang Bang Miftah. Lis, sudah maghrib, bangun, sholat dulu. Emak mengetuk pintu kamarku, membangunkanku yang cukup lama tertidur. Iya, Mak, teriakku dari dalam kamar. Lis mandi dulu, Mak. Aku menenteng handuk dan perlengkapan mandi di plastik. Emak dan Riana terlihat sedang menata menu makan malam di lantai. Brrr. Hawa dingin menusuk tulang. Sebenarnya aku sudah terbiasa mandi malam seperti ini, apalagi jika sedang di rumah emak. Namun kali ini, aku merasakan udara yang teramat dingin. Kamar mandi rumah emak memang menyatu dengan bangunan rumah, namun tidak memiliki atap. Tidak ada bak mandi beton, hanya ada beberapa ember dan bak mandi plastik saja. Kusiramkan air ke seluruh tubuh, merasakan dingin sentuhannya, mengguyur dari atas kepala hingga kaki. Suara air yang berjatuhan ke bawah
tepat di rawa-rawa. Menepi suasana sepi, mengusapkan sabun dan sampo, menggosok gigi dan membilasnya. Sungguh, terasa ringan badan ini, segar. Setelah selesai mandi, aku menuju ke dalam rumah, melewati dapur emak yang luas, dengan hiasan peralatan dapur yang ditempel di dindingnya. Rumah yang terbuat dari kayu memang cepat sekali menghitam. Apalagi emak menggoreng kerupuk di dalam rumah. Tercium aroma bunga melati. Wangi sekali menusuk hidung. Kuedarkan netra menembus penjuru dapur, namun tidak kutemui bunga itu. Sangat wangi seperti parfum selir keraton. Aku menghentikan langkahku. Tengkukku kembali dingin, seperti ada yang meniup dari belakang. Aku mempercepat langkah, menemui emak dan Riana yang hampir selesai makan malam. Tidak ada meja makan. Kami terbiasa duduk lesehan jika sedang makan. Terlihat ada tumis kangkung, tempe goreng, sambal tomat, dan tentu saja kerupuk. Aku menciduk nasi dari panci agak banyak. Mengingat seharian ini, aku sibuk menangis dan membuatku kelaparan. "Banyak banget makannya, Mbak," kata Riana sambil menggigit tempe goreng. "Lapar," sahutku. "Lis, kamu tinggal di sini saja ya, sama emak dan Riana," kata emak setelah kami selesai makan dan mencuci piring. "Emak tahu kamu kesepian. Di sini saja bantu emak," lanjutnya. "Tapi mak, rumah di sana siapa yang nunggu?" "Ya kamu sesekali saja ke sana, membersihkan dan bisa juga menginap di sana," ajak Riana. Emak melihatku serius. "Lis, pikirkan dulu, mak." Jujur, aku belum sanggup meninggalkan rumah itu. Tapi di sisi lain, aku akan terus teringat pada mendiang Bang Miftah apabila tidak meninggalkan rumah itu. Aku membuka ponsel, mencoba melihat foto-foto Bang Miftah kembali. Tanpa terasa, air mata ini kembali menetes saat melihat foto pernikahan kami berbalut gaun putih. Aku dan Bang Miftah terlihat sangat bahagia. Berulang kali aku menyeka air mataku. Dep, ada yang memegang pundakku. Kulihat emak sudah tertidur di ruang tamu. Saat tadi kuabaikan beliau berbicara. Tangannya seperti seorang lelaki, berat dan kasar. Langsung ku tengok ke sebelah kanan. Nihil, tidak ada siapapun. Mak, bangun." Aku menggoyangkan tubuh emak. Emak terbangun dan mengusap matanya. "Yuk tidur di kamar emak. Temani Lis ya," pintaku. Emak pun beranjak menuju kamarku. Kami berdua tidur satu ranjang. Ada perasaan takut menyelimuti diriku. Emak tidur di pojok dekat dinding dan aku di sebelahnya. Mencoba sekuat tenaga memejamkan mata, tapi tak berhasil. Malam itu pikiranku melayang antara tidur dan tidak. Sepertinya aku sedang berada di suatu tempat bersama orang-orang yang tidak kukenal. Mereka berdiri di sekitarku, namun tidak satupun yang menegur dan melirikku. Orang-orang ini berwajah pucat dan tanpa ekspresi sedikitpun. Aku yang berjalan bungkuk, anak-anak berlarian, dan wanita dengan rambut panjang. Aku duduk di sebuah kursi taman, celingukan dan melihat sekeliling. Tiba-tiba datang seorang pria menghampiriku dan mengulurkan tangannya. Ku tengok ke atas. Wajah seram, bercucuran darah, mata yang hampir lepas dari tempatnya, dan tangan kanan yang hampir putus. Dengan senyuman yang menyeringai, menampakkan gigi yang sudah tidak utuh lagi. Aku berteriak sekuat tenaga, namun tidak terdengar suara teriakanku.
Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan, mencoba menghindar dari uluran tangan pria itu. Keringat dinginku bercucuran. Berbulan-bulan aku tinggal di rumah emak, menjalani aktivitas menggoreng kerupuk dan mengantarnya ke warung. Sesekali aku dan Riani membeli bahan bakunya di pasar pada saat matahari mulai menampakkan sinarnya. Sesekali juga aku mengajak Riani untuk mampir sebentar ke rumah peninggalan Bang Miftah, sekedar untuk membersihkan debu-debu dan beristirahat sejenak. Aku masih tidak sanggup bila harus menginap lama di rumah ini. Kenangan di setiap sudut rumah selalu membawaku pada Bang Miftah. "Mbak, gak coba buat nikah lagi?" tanya Riani. Kami baru selesai mengantarkan kerupuk ke warung makan yang lumayan besar dekat kota. "Belum kepikiran nih. Mbak masih ingin sendiri dulu." Sambil kuseruput es jus mangga favoritku. Kami berdua duduk di sebuah kedai pinggir jalan. "Keluarga Mas Miftah sudah mengizinkan Mbak menikah lagi kan?" "Sudah sih, tapi aku yang masih belum mau." Entah mengapa, sulit rasanya ku buka lagi hati ini untuk menerima cinta yang baru. Padahal masa idahku sudah selesai 3 bulan lalu. "Mbak, nanti mampir dulu ya ke rumah Mbak Desi. Katanya dia kemarin mau pesan kerupuk emak buat acara di rumahnya." "Kamu tahu alamatnya?" "Iya, tahu." Kami mempercepat menyedot jus masing-masing dan menuju ke rumah Desi. Cuaca saat itu menandakan akan turun hujan. Langit mendadak gelap dan angin kencang menerpa. Riani duduk membonceng di belakang. Aku melajukan motor karena takut kehujanan di jalan. Setelah tiba di rumah Desi, Riani mengetuk pintunya. Rumah yang lumayan luas dengan pekarangan yang tertata rapi. Rumput empuk sebagai penghias latar, dengan beberapa pohon bonsai besar yang dibentuk seperti bola. Terdapat ayunan besar dan ornamen kayu jati di pinggiran kursi di terasnya. Pasti orang kaya, gumamku. "Assalamualaikum Mbak Desi." Bers. Hujan turun dengan lebatnya. Untunglah kami sudah sampai. "Waalaikumsalam." Seorang lelaki keluar dari dalam rumah. Perawakan tinggi, berkulit putih, memiliki bola mata yang tajam, memakai celana jeans pendek sehingga nampak bulu di kakinya, dan mengenakan kaos berwarna biru muda. Aku menelan ludah. "Mbak Desinya ada?" tanya Riani. "Oh, ada. Sebentar, saya panggilkan." Lelaki itu masuk menuju ke dalam rumahnya. Mungkin dia lupa mempersilahkan kami untuk duduk sebentar. Terpaan angin yang kencang membuat bajuku basah terkena air hujan. Aku dan Riani berusaha menepi ke sudut teras rumah Desi. Kok nggak masuk aja? Ayo masuk sini. Nih." Seorang wanita yang terlihat lebih tua daripada aku menyambut aku dengan senyuman hangatnya. Berambut sebahu tergerai lurus, memakai baju dinas khas ibu-ibu, alias daster. Kami memasuki rumahnya. Besar, ada hiasan guci-guci antik, tulisan kaligrafi yang tertempel di dinding ruang tamu, dan lemari khas berisikan koleksi tas mahal. "Silakan duduk," ucap Desi. "Kok kamu gak bilang dulu kalau mau ke rumah nih?" lanjutnya. "Ponselku lobet Mbak. Mau telepon pakai handphone Mbak Lilis. Aku gak hafal nomornya Mbak Desi," jelas Riani. "Oh, ini Mbak Lilis ya? Yang pernah kamu ceritakan dulu?" Dia menatapku. "Iya," sambutku. "Jadi gimana Mbak? Soal kerupuk emak kemarin?" "Oh, jadi aku jadi pesen nih.
acaranya sore lusa, tapi kemungkinan Mas Aryo yang ambil ke rumah kamu ya. Aku bisa sibuk mempersiapkan acara. Jelas Desi. Mas Aryo? Tanya Riani. Iya, yang tadi itu suamiku. Namanya Mas Aryo. Selesai membahas masalah pesanan kerupuk, kami bermaksud ingin pamit pulang. Namun hujan tak kunjung berhenti. Kasihan emak jika ditinggal lama-lama di rumah sendirian. Biar diantar Mas Aryo aja ya. Kasihan kalian, hujannya masih deras sekali. Desi mengantar kami sampai pintu dan melihat hujan yang masih sangat deras. Apa tidak merepotkan Mbak? Kataku. Ah, biasa aja. Biar Mas Aryo tahu rumah kalian. Jadi nanti waktu ambil kerupuk gak usah tanya-tanya lagi. Motorku gimana? Kata Riani. Besok biar diantar sama Pak Bas, pembantuku. Desi masuk ke dalam rumahnya, mungkin memberitahu suaminya. Benar saja, mobil Fortuner hitam keluar dari garasi. Tak tampak siapa yang menyetirnya. Entah Pak Bas ataukah Mas Aryo yang di dalam. Kami berpamitan pada Desi, melangkahkan kaki dengan menutupi kepala menggunakan tas yang kami bawa. Aku memasuki mobil itu. Mas Aryo tersenyum padaku. Mobil pun melaju menembus derasnya air hujan. Aku dan Riani duduk di kursi belakang. Tentu saja, sesekali aku mencuri pandangan ke wajah Mas Aryo. Riani memberi instruksi arah jalan menuju rumah. Akhirnya tiba di rumah. Kami berterima kasih kepada Mas Aryo. Dan tak lupa, senyum terbaikku persembahkan. Emak memang sudah terbiasa dengan pesanan kerupuk yang lumayan banyak. Tak jarang membuat emak kewalahan, sehingga tidur larut malam, karena harus menggoreng dan membungkusi kerupuk. Usaha emak ini sudah berlangsung sejak aku masih SMP dan Riani masih duduk di bangku sekolah dasar. Semenjak Abah meninggal karena sakit TBC, emaklah yang menghidupi kami bertiga hingga akhirnya Mas Bahrul menikah dengan orang Lampung dan merantau ke sana. Sudah lama Mas Bahrul tidak pulang ke rumah emak. Menelpon pun juga sangat jarang. Emak tidak pernah menuntut diberi uang per bulan, karena emak tahu keadaan ekonomi Mas Bahrul yang sangat pas-pasan. Saat aku dan Bang Miftah menikah pun, ia tidak datang karena tidak mampu membeli tiket pulang dan pergi. Kasihan melihat emak jika masih tetap bekerja di usianya yang menjelang tua. Tapi emak tipikal orang yang tidak mau berdiam diri. Ia senang bila ada kegiatan yang dilakukan. Ditambah sekarang aku menumpang lagi di rumah emak, membuatku semakin kasihan melihatnya. Brum. Terdengar bunyi mobil berhenti di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menuju pintu yang terbuka sedari tadi. Mas Aryo datang mengambil pesanan kerupuk dengan setelan rapi memakai jas dan dasi. Tak lupa sepatu hitam yang mengkilap. Oh, Mas Aryo, silakan masuk Mas. Sebentar, saya ambilkan kerupuknya. Dia hanya tersenyum. Aku menuju dapur dan membawa 5 bungkusan plastik besar berisikan kerupuk. Masih banyak? Tinggal 2 plastik besar lagi. Aku meletakkan plastik kerupuk di bagasi mobilnya. Dia menungguku sambil membukakan pintu bagasi. Sudah? Sudah Mas. Kuhirup bau parfumnya. Nikmat sekali. Berapa totalnya? Ya, berapa ya? Kemarin Mbak Desi bilang, berapa harganya? Aku balik bertanya. Loh, gimana sih? Dia mengernyitkan dahi. Ekspresinya lucu sekali. Riani dan emak lagi pergi ke pasar. Saya lupa tanya harganya. Aku menggaruk-garuk kepala. Aku telepon Desi dulu ya, katanya. Aku mengangguk.
Berulang kali dia mencoba menelpon Desi, nampaknya tidak diangkat. Gak diangkat? Mungkin lagi sibuk persiapkan acara nanti malam. Aku bawa dulu ya. Nanti aku balik lagi ke sini buat bayar. Lanjutnya. Iya, maaf merepotkan Mas. Oh ya, motor kamu sudah dikembalikan Pak Bas. Oh, sudah Mas. Kemarin sudah diantar. Terima kasih. Aku mencoba memberikan senyuman terbaik. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Nanti kalau sudah tahu harganya, pasti segera aku bayar. Dia menutup pintu bagasi mobil. Ser. Tengkukku kembali merinding. Padahal tidak ada angin saat itu. Bulu-bulu halusku pun terasa berdiri semua. Aku mengusapnya. Sore itu, saat hujan mulai turun rintik-rintik, bertemankan teh hangat dan sebungkus roti isi selai coklat, aku menyandarkan tubuh ke dipan milik emak. Dipan yang cukup tua terbuat dari rotan. Jika ada orang yang duduk lalu bangkit, ia akan berbunyi mendecit. Emak dan Riani sedang tidak di rumah. Mereka pergi mengantarkan kerupuk ke sebuah warung makan di tengah kota. Inilah resiko berjualan yang bergantung pada lahan milik orang lain. Kita harus cepat sigap menawarkan dagangan ke sana kemari, apapun kondisi alamnya. Aku salut pada emak. Beliau sama sekali tidak mengeluh. Bahkan untuk memanjakan dirinya, dengan berpijat pun jarang dilakukannya. Begitu pula Riani. Gadis lulusan SMA itu tidak protes jika dirinya hanya menjadi kurir, pengantar kerupuk. Aku bersyukur. Dikala kekalutan hatiku sepeninggal mendiang Bang Miftah, masih ada emak yang sanggup membiayai kehidupanku. Saat terlintas kembali raut wajah Mas Aryo, beruntungnya Desi, gumamku. Jika dilihat dari pakaian dan postur tubuhnya, Mas Aryo adalah seorang atasan di dealer mobil. Pernah sepintas, kulihat ada name tag yang tertempel di kemejanya dengan tulisan manajer. Hebat ya. Prang. Aku terperanjat dari dipan, terkejut mendengar ada benda yang jatuh dari dapur. Bergegas menuju ke dapur dan melihat apa yang terjadi. Sebuah gelas dan sosok wanita. Aku tak mengedipkan mata melihatnya. Dia membelakangiku dengan posisinya menghadap ke arah jendela. Rambutnya lurus sebahu memakai baju berwarna merah dan bawahan rok hitam. Roknya menutupi kakinya. Aku masih terpaku, mengedipkan mata dan kemudian mengusap-usap mataku. Siapa? Lidahku sangat keluh. Blas. Dia menghilang begitu saja, dan seketika pandanganku berubah menjadi hitam. Mbak Lilis. Kepalaku masih terasa pusing. Rupanya aku pingsan tadi. Mbak, sudah sadar? Kata Riani mencoba menggoyangkan tubuhku. Nih, aku di mana? Kataku sambil mencoba bangun dan memegangi kepala. Mbak kok bisa pingsan sih? Ada apa? Mbak gak tahu nih. Tiba-tiba pandangan Mbak jadi gelap. Aku masih memegangi kepala. Emak datang membawakan segelas teh hangat dan memberikan kepadaku. Aku mencoba mengingat kejadian tadi. Sejak kapan aku bisa melihat makhluk halus? Mak, Lis mau tanya boleh? Kini aku sudah berada di atas kasurku. Ada apa? Jawab emak. Apa di keluarga kita ada yang bisa melihat makhluk halus? Emak terdiam. Ada, jawab emak. Emak bisa melihat mereka, tapi tidak sering. Lanjutnya, aku terdiam. Benar saja, mungkin aku mewarisi sifat emak. Keesokan harinya, saat aku sedang menyapu halaman rumah, ada mobil hitam yang berhenti menuju ke arahku.
Aku hafal betul, itu mobil Mas Aryo. Mungkin ia ingin membayar kerupuk tempo hari. Benar, dia keluar dari mobil dengan gaya khasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aryo, silahkan duduk Mas. Aku menjatuhkan sapu lidi yang tadi kupegang dan duduk di teras bersama Mas Aryo. Mau minum? Kataku. Gak usah. Aku kesini mau membayar uang kerupuk kemarin. Ternyata 135.000 ya. Mas Aryo menyodorkan uang pecahan 50 ribuan 3 lembar. Sebentar Mas, aku ambilkan kembaliannya dulu. Saat aku ingin beranjak ke dalam rumah, tangan Mas Aryo memegangku dan mencegahku masuk. Gak usah, hitung-hitung itu biaya keterlambatan. Aku duduk kembali. Perasaanku yang tadi biasa saja, kini berubah menjadi gugup. Jantungku berdebar. Apalagi tadi tangan Mas Aryo memegangku. Aku melihat sekilas bayangan seorang wanita masuk ke dalam rumah. Wanita yang mengenakan baju merah dengan rok hitam. Seperti yang semalam kulihat. Bulu kuduku berdiri. Ada apa? Tanya Mas Aryo. Tidak Mas, tidak ada apa-apa. Jawabku sambil mengelus leher. Kalian hanya tinggal bertiga di sini? Tanyanya lagi. Iya Mas, semenjak suami meninggal, aku tinggal di sini bersama emak dan Riani. Oh, maaf, aku gak bermaksud. Ucapnya dengan nada bersalah. Gak apa-apa Mas. Mas pulang kerja ya? Tanyaku lagi. Iya, tadi habis dari kantor terus ke sini. Jawabnya. Kerja di mana Mas? Di dealer mobil ya, jadi jongos. Dia terkekeh, manis sekali. Kalau aku mau beli mobil, bisa dong lewat Mas Aryo saja? Bisa, dengan senang hati. Dia membuka tas kecil yang dibawanya dan mengeluarkan selembar kertas kecil. Ini kartu namaku, disimpan ya. Siapa tahu nanti mau beli mobil. Dia menyodorkan padaku. Terima kasih. Aku tersenyum padanya. Dia pun pamit pulang karena ada janji untuk menemani istrinya ke dokter. Saat kutanya sakit apa, Mas Aryo tidak menjawabnya. Kulambaikan tangan padanya dan tetap memeluk kartu nama yang tadi diberinya. Kali ini, aku yang menjadi kurir antar kerupuk. Riani sakit demam. Mungkin kelelahan setelah warawiri mengantarkan dagangan bersama emak. Dulu, sebelum menikah akulah yang menjadi kurir kerupuk. Saat itu Riani masih sekolah. Jadi aku sudah hafal tempat langganan emak. Setelah selesai membungkusi kerupuk, emak memasukkannya ke dalam karung berwarna biru besar. Mengikat bagian atasnya, lalu meletakkannya di jok motor belakang. Memastikan karung itu kuat dan tidak goyang terkena terpaan angin. Dirasa mantap, aku memulai mengantarkan sumber penghasilan kami. Hari ini, ada 5 buah warung yang akan kudatangi menitipkan kerupuk-kerupuk ini. Cuaca mendukung. Cukup cerah namun sedikit mendung di bagian utara. Mengingat bahwa jas hujan selalu kubawa kemana-mana. Tiba di warung pertama. Si penjaga nampak sudah akrab dengan kedatanganku. Ia langsung memintaku meletakkan kerupuk pesanannya di dalam toples besar yang tersedia di atas masing-masing meja warung. Ia pun memberiku beberapa lembar uang. Katanya ini bayaran untuk kerupuk emak yang sudah laku kemarin. Aku mencatatnya di ponselku agar tidak lupa. Aku kembali meneruskan perjalanan, melewati bangunan-bangunan ruko yang menjulang tinggi di kota. Lalu lalang kendaraan berseliweran membalap motorku. Aku tidak berani melajukan motor dengan kecepatan di atas 40 km per jam. Takut jika karung berisi kerupuk ini
akan berhamburan kemana-mana. Aku melewati sebuah tempat yang tidak asing di ingatanku. Ya, dealer mobil milik Mas Aryo. Kuhentikan sejenak motorku di pinggir jalan raya, tepat di depan ruko dealernya. Tak tampak Mas Aryo di sana. Hanya ada beberapa karyawan saja yang sedang duduk dan ada yang berdiri mondar-mandir. Aku pun tidak melihat mobil Fortuner hitam yang biasa ia gunakan jika ke rumahku. Senyum tersungging di bibirku, membayangkan betapa bahagianya si Desi memiliki Mas Aryo. Gagah, tampan, kaya raya, adalah dambaan setiap kaum hawa. Aku menutup kaca helm dan melanjutkan mengantar kerupuk. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Bersekutu dengan Setan. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.